keamanan juga dia juga bagus, terus peluang ekonominya juga tinggi, apalagi pendidikannya juga di sana bagus ya Kak ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya 50-50 ya, kalau mengenai kabur aja dulu gitu. Karena kalau kita lihat secara ekonomi, emang kerja di luar itu sangat menguntungkan ya. Katakanlah kamu kerja sebagai dishwasher aja di Amerika Serikat, mereka bisa dapat kalau dirupiahkan 40 juta. Memang kalau 40 juta itu di sana itu mungkin sedikit, tapi apabila kamu kirimkan ke orang di kampung, di rumah, 20 juta itu sangat banyak. Enggak juga sih Mbak, karena kita harus mencintai Indonesia juga kan. Mungkin karena kesalahan-kesalahan atau keresahan ini bisa diperbaiki oleh internal kita sendiri gitu. Saya masih bersama dengan Dr. Yorga Permana. Ia lulusan ITB, lalu melanjutkan S2-nya di Belanda dengan apa risetmu? Ekonomi inovasi. Ekonomi inovasi, lalu kemudian S3-nya di London School of Economics, Inggris dengan demografi ekonomi. Iya. Yorga, kita berbicara soal tagar kabur aja dulu gitu. Tadi Yorga sudah mengatakan plus minusnya. Boleh kabur, tapi siap. Ya. Skill atau memiliki keahlian yang memang sungguh-sungguh dibutuhkan di negara maju. Ya. Supaya dia tetap bisa kompetitif gitu kan kira-kira. Dan tetap berkontribusi. Dan tetap bisa berkontribusi. Tetapi juga jangan kabur dulu karena Indonesia juga masih menjadi negara yang memberikan harapan. Ya. Apa daya tahan yang masih bisa dasar dari anak muda sekarang yang frustasi melihat dunia pendidikan, cemas melihat mereka bisa kerja di mana. Apa resilience untuk mereka? Iya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi betul, tadi kita bicara di awal lapangan kerja layak memang terbatas, kabur aja dulu salah satu opsi. Tapi apa sih yang harus disiapkan anak muda gitu ya Mbak ya? Karena ini juga penting gitu menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian tadi, kondisi Indonesia saat ini. Saya melihat ada dua Mbak yang bisa kita lihat. Pertama tentang peluang yang ada Mbak. Oke, dengan keterbatasan lapangan kerja sebetulnya ada peluang apa sih yang bisa kita buka? Yang pertama adalah peluang di ekonomi digital Mbak. Jadi studi S3 saya salah satunya adalah tentang pekerja remote, pekerja online yang bekerja di depan laptop, di depan komputer, di mana mereka itu bisa punya klien dari luar negeri, Mbak. Ini kita kasih ilustrasi dulu ya. Sebentar, ini memang harus diluruskan ya soal ekonomi digital ini. Digital, betul. Karena kemudian orang menangkap dengan mudah ya ekonomi digital ya content creator, influencer, kemudian membuat konten stage sana, stage sini, memiliki banyak followers dan itu kemudian memang mendatangkan uang dengan mudah. Terlihat instan ya. Tapi bukan itu yang kamu maksud. Tapi bukan itu Mbak. Jadi kan sebenarnya penopang ekonomi itu adalah yang bisa memberikan nilai tambah. Zaman dulu harus ada produk, manufacturing, pabrik. Tapi hari ini kan ada sektor jasa yang bisa memberikan nilai tambah. Tapi bukan nilai tambah sebagai influencer tadi itu, tapi jasa-jasa yang bisa ada permintaannya di dunia. Nah inilah yang menurut saya ekonomi digital yang belum kita belum kita ambil. Jadi riset saya tadi itu Mbak, jadi saya bertemu beberapa anak muda, 50 orang anak muda, saya mau wawancarai. Mereka ini kerjanya di Bandung, atau di Malang, atau di Jogja, tapi klien mereka itu di New York atau di Amsterdam Mbak. Ini kan menarik. Mereka ini jago coding, mereka ini jago desain grafis pakai Canva, mereka ini virtual assistant, klien mereka di luar negeri. Nah ini kan opportunity yang di-tap. Ketika saya mewawancari mereka, ya ini opsi bekerja saat ketiadaan ngelamar kerja di kota mereka, karena mereka punya skill set itu, mereka jadi bisa mencari peluang dari luar. Klien-kliennya dari luar negeri. Dan bawa uang. Ya, dan mereka nggak perlu harus ke sana, tanpa harus meninggalkan tanah air. Kantor di New York gitu. Ya, ini kan opsi lain Mbak. Ukurannya masih kecil, tapi bagaimana jika kita berpikir ini kita institusionalisasikan, Mbak. Ini kita jadikan kebijakan, ini jadi arah pendidikan kita ke sana. Jadi ada peluang-peluang yang belum kita ambil, bagaimana membekali adik-adik ini dengan kompetensi digital. Jago coding, jago melihat tadi peluang di luar sana ada apa. Tapi ada dua yang memang menjadi PR kita, Mbak. Satu bahasa Inggris, karena ternyata secara global pekerja digital itu paling banyak dari India, Bangladesh dan Filipina.
bahasa Inggris mereka bagus, ketemu klien lancar. Nah, bahasa Inggris kita masih PR. Yang kedua adalah kepercayaan diri, berpresentasi, mencari Soft semangat, skill-nya ya, skill-nya. appearance, maksudnya appearance supaya bisa melakukan memberikan presentasi yang meyakinkan. dan meyakinkan. Mungkin kalau dari sisi skill sama, Mungkin tetapi sama, bagaimana menyampaikannya dalam komunikasi bahasa Inggris, lalu menyampaikan komunikasi yang meyakinkan klien, itu yang memang kita masih harus banyak belajar. Betul, Mbak. Yorga, terima kasih banyak. Saya mau mengutip riset kamu tahun 2018. Does more money make people happier? A study of youth employment context in Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Apakah dengan banyak uang anak muda jadi bisa lebih bahagia? ya. Jawabannya ya, Mbak. Jadi waktu itu kami bikin riset, survei kecil-kecilan 300. Rasanya itu kamu nggak usah harus riset. Nggak usah riset, Nggak Mbak. perlu riset. Iya. More money makes you happier. Tapi itu kan hikmahnya ini, Mbak. Hikmahnya adalah memang tadi yang bikin kita taraf hidup meningkat, bahagia, yang memang ada uang. Gimana orang bisa punya uang? Ya kerja gitu. Jadi mungkin kita bisa nariknya ke sana gitu, Mbak. Jadi pada akhirnya apa yang bisa membuat masyarakat kita bahagia? Salah satu anak muda bahagia, karena risetnya ke anak muda, adalah memang meningkatkan pendapatan mereka. Dan itu juga harus melalui skill. Dan itu juga harus melakukan. Ini menjadi pengingat kita pada pemerintah untuk betul-betul hati-hati sekali dengan situasi ekonomi sekarang yang menimpa kelas menengah dan juga anak muda. Betul, Mbak. Karena apa yang menjadi tagar kabur aja dulu adalah sebuah realitas yang sungguh-sungguh menjadi curahan hati mereka. Betul. Melihat masa depan mereka, apakah mereka bisa kerja dan kerja di mana. Betul. Terima kasih Dr. Yorga Permana, Terima kasih lulusan banyak undangan, ITB Mbak Rosi. dan LSI. Semoga semakin banyak anak muda yang juga bisa menjadi benchmark tentang ketekunan dan kerja keras. Terima kasih banyak, Mbak Rosi. Thank you ya Yorga. Terima kasih juga telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.